Dunia pemikiran manusia tidak pernah berhenti bertanya tentang makna hidup, tentang kebenaran, tentang apa yang seharusnya kita kejar di tengah absurditas dunia. Dan dari pertanyaan-pertanyaan itulah lahir berbagai aliran filsafat yang mengubah cara manusia berpikir hingga hari ini. Mari kita berjalan perlahan, menelusuri cara para pemikir besar memaknai kehidupan. Absurdisme, hidup yang tak masuk akal, tapi tetap layak dijalani. Albert Camus berdiri di persimpangan antara harapan dan keputusasaan baginya. Hidup adalah sesuatu yang absurd. Kita mencari makna dalam dunia yang tidak memberikannya. Namun daripada menyerah, Camus berkata, kita harus membayangkan Sisyphus bahagia. Tokoh mitologi itu dikutuk untuk mendorong batu ke atas gunung, hanya untuk melihatnya jatuh lagi dan lagi. Tapi justru di sana letak kebijaksanaan. Hidup mungkin tanpa makna, tapi kesadaran untuk terus melangkah adalah bentuk pemberontakan yang paling manusiawi. Absurdisme bukan tentang menyerah pada kehampaan, melainkan menerima absurditas dan tetap tersenyum di tengahnya. Hedonisme, seni menikmati hidup. Bagi banyak orang, hedonisme identik dengan kemewahan dan kesenangan tanpa batas. Namun bagi filsuf seperti Aristippus dan Epicurus, hedonisme bukan tentang pesta dan nafsu, melainkan tentang kebijaksanaan dalam mencari kenikmatan. Nikmat terbesar adalah ketiadaan penderitaan. Artinya, kebahagiaan sejati datang dari kesederhanaan, dari rasa cukup, dari batin yang tidak diperbudak oleh pilihan. Hedonisme mengingatkan kita bahwa hidup tanpa rasa senang adalah hidup yang setengah, tapi senang tanpa kesadaran adalah kehancuran. Jadi, kuncinya ada pada keseimbangan antara kenikmatan dan kebijaksanaan. Eksistensialisme, bebas tapi bertanggung jawab. Abad ke-20 melahirkan generasi pemikir yang mempertanyakan segalanya. Sartre, Kierkegaard, dan Camus menyuarakan keresahan yang sama. Hidup tidak punya makna bawaan, kitalah yang menciptakannya. Bagi eksistensialis, manusia tidak dilahirkan dengan tujuan tertentu. Kita dilempar ke dunia, dan tugas kita adalah memberi arti pada keberadaan itu. Kebebasan yang mereka maksud bukan kebebasan yang ringan, tapi kebebasan yang penuh beban, karena setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan tidak ada yang bisa disalahkan kecuali diri sendiri. Eksistensialisme adalah panggilan untuk berani hidup otentik di tengah dunia yang absurd. Stoicisme, ketenangan di tengah kekacauan. Stoicisme lahir dari Yunani kuno dan tumbuh lewat pikiran Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Intinya sederhana, tapi mendalam. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, dan terima apa yang tidak bisa. Bagi para stoik, penderitaan manusia bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari reaksi berlebihan terhadap hal-hal yang tidak bisa dia ubah. Stoicisme mengajarkan kedisiplinan batin, bahwa emosi harus tunduk pada rasio ketenangan sejati, bukan dari keadaan yang sempurna, tapi dari pikiran yang stabil saat keadaan runtuh. Seorang stoik melihat badai, bukan sebagai malapetaka, melainkan ujian untuk membuktikan kekuatan jiwanya. Humanisme memuliakan nilai manusia. Setelah berabad-abad manusia tunduk pada dogma dan takdir, Renaissance membangkitkan semangat baru. Erasmus dan Pico della Mirandola menegaskan bahwa manusia bukan makhluk kecil yang tak berarti, melainkan pusat dari ciptaan. Makhluk berpikir yang punya potensi luar biasa. Humanisme percaya bahwa pengetahuan, seni, dan moralitas lahir dari kemampuan manusia untuk berpikir bebas. Ia menolak pasrah pada takdir buta dan menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk tumbuh, belajar, dan mencipta. Bagi humanis, makna hidup tidak turun dari langit. Makna itu diciptakan dari tindakan manusia untuk memperindah dunia. Idealisme, dunia adalah pikiran. Berbeda dari materialisme, idealisme menolak bahwa dunia fisik adalah yang utama. Bagi Plato dan Kant, realitas sejati ada di dalam pikiran, bukan pada benda, tapi pada ide. Apa yang kita sebut nyata hanyalah bayangan dari kebenaran yang lebih tinggi. Dalam kerangka ini, pikiran manusia bukan penonton pasif, tapi pencipta makna bagi dunia yang ia lihat.
Idealisme menegaskan bahwa kesadaran adalah fondasi dari segalanya. Kita tidak hanya hidup di dunia, kita menciptakan dunia melalui cara kita memahaminya. Materialisme. Realitas adalah zat. Bagi materialis, segala sesuatu yang ada hanyalah materi. Tidak ada roh, tidak ada dunia gaib, hanya atom yang bergerak dalam ruang dan waktu. Filsuf seperti Demokritus dan Karl Marx mengembangkan gagasan ini ke arah yang berbeda. Demokritus melihat dunia sebagai kombinasi partikel, sementara Marx memandang hubungan ekonomi dan materi sebagai kekuatan utama yang membentuk masyarakat. Materialisme mengajarkan bahwa semua ide, kepercayaan, bahkan moral punya akar dalam kondisi material manusia. Dengan memahami dasar itu, kita bisa memahami mengapa dunia bekerja seperti sekarang. Nihilisme. Ketika semua makna runtuh, Nietzsche menatap dunia dan berkata, Tuhan telah mati. Namun yang ia maksud bukan kematian Tuhan secara literal, melainkan hilangnya kepercayaan manusia terhadap makna mutlak. Segala nilai lama, moral, agama, kebenaran dianggap rapuh dan perlu ditinjau ulang. Bagi nihilisme, dunia ini kosong dari makna objektif. Kita hanya berjalan di ruang hampa nilai, dan itu menakutkan bagi sebagian orang. Tapi Nietzsche melihat peluang di balik kehampaan itu, karena tidak ada makna yang diwariskan, maka kitalah yang harus menciptakan makna baru. Disinilah lahir ide Übermensch, manusia unggul yang berani menulis ulang moralitasnya sendiri. Bagi Nietzsche, kehancuran nilai lama bukan akhir, melainkan awal dari penciptaan nilai baru. Filsafat bukan teori rumit yang hanya dibaca di buku. Ia adalah cermin yang memantulkan siapa kita dan bagaimana kita memaknai dunia. Stoik mengajarkan ketenangan, eksistensialis mengajarkan keberanian, nihilis mengajarkan kebebasan berpikir, absurdis mengajarkan penerimaan, dan humanis mengingatkan bahwa di atas segalanya, manusia punya potensi untuk menjadi lebih baik. Setiap aliran tidak berdiri untuk meniadakan yang lain, melainkan untuk menunjukkan sisi berbeda dari kebenaran yang sama, bahwa hidup tidak untuk dimengerti sepenuhnya, tapi untuk dijalani dengan sadar.